السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada kitab I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab At-Tauhid masih pada bab yang ke-50, yaitu bab qaulullah ta'ala فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. Suratul A'raf. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan menyampaikan dalil yang ketiga di dalam bab ini. Dalil yang ketiga di dalam bab ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat ini. Qal lamma taghashaha hamalat fa'atahuma iblis. Ketika Adam alaihi salam berjima dengan Hawa, maka dia hamil. Fa'atahuma ay Adam wa Hawa, kedua-duanya didatangi iblis. Faqala inni sahibukum alladhi akhrajakuma minal jannah. Iblis mengatakan bahwa aku adalah orang yang menyebabkan kalian keluar dari sorga. Kata iblis kepada kedua-duanya, kepada Adam dan Hawa. Yushiru ila al-qissati allati dzakaraha Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih min waswasati asy-syaitani li Adam alaihi salam lamma harrama Allah alaihi an ya'kula min syajaratin muayyanatin fil jannah. Di dalam ucapannya ini, iblis mengingatkan Adam tentang cerita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
bagaimana iblis menggoda Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya untuk makan dari salah satu pohon yang ada di dalam sorga. Jadi sebagaimana yang insya Allah kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kula minha haitsu syi'tuma." Makanlah kalian berdua dari pohon mana saja yang kalian inginkan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Namun jangan kalian mendekati pohon ini. Jika kalian mendekati pohon ini, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ya, lalu digodalah mereka oleh syaitan, oleh iblis, sehingga sampai iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya, bersumpah dia bahwa sesungguhnya aku menginginkan kebaikan untuk kalian berdua. Ya, lalu mereka makan dari buah itu, kemudian terlepaslah pakaian sorga mereka, kemudian mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga. Nah, cerita ini diingatkan oleh iblis kepada Adam alaihissalam. Wa ja'ahu syaitan wa zayyanaha lahu wa aghrahu bil akli minha. Syaitan mendatangi Adam, ya, dan membujuk, merayu agar Adam alaihissalam mau makan dari pohon itu. Fa'asa rabbahu wa akala minha. Lalu gara-gara tipu daya syaitan, Adam alaihissalam menentang Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah yang dilarang itu. Tentunya setelah dibujuk, dirayu sampai dia bersumpah, ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Bahkan ketika kita tidur pun dia masuk ke dalam selimut kita. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, ya, ketika kita akan tidur. Semua itu agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan. Bahkan anak-anak kita, ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia mendoakan untuk Hasan dan Husain, "U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana abukuma," dulu kakek kalian juga mendoakan anak-anaknya. Ya, Ishak dan Yaqub didoakan oleh Ibrahim alaihissalam seperti ini. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa iblis atau syaitan tidak pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia. Ya, dan dia memiliki berbagai macam cara. Tidak berhasil dari satu cara, dia berubah cara yang lainnya. Sampai dia berhasil, nas'alullah salam al afiyah. Kemudian fahasalatin musibah. Setelah Adam memakan dan Hawa memakan dari buah itu, maka terjadilah musibah itu. Apa musibah itu? Dikeluarkan mereka dari surga. Wa ukhrija minal jannati bisababi dzalik. Wa uhbita ilal ard. Dan diturunkan mereka ke bumi. Walakinna Adam wa Hawa taba ila Allah azza wa jal. Akan tetapi Adam dan Hawa mereka telah tobat dari dosa itu. Taba ila Allah fataballahu alaihima. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Kemudian kata iblis, la tuti'ani, hendaklah kalian mengikuti aku, kata iblis. Aitam tathilani ma amurukuma bihi, jalankan apa yang aku katakan. Kenapa? Faqala mithla qawlihi fa'abaya, akan tetapi
Aw la tuti'ani, hendaklah kalian taat kepadaku. Aw la aj'alanna lahu qarna ayyilin, atau aku akan jadikan untuk bayi kalian ini tanduk rusa yang jantan. Kata iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Fayakhruju min batnika fayashuqqahu, lalu dia keluar dari perutmu dan menyobek perutmu. Aw la af'alanna, atau saya akan lakukan begini, saya lakukan begini. Ya. Kata iblis, yukhawifuhuma, iblis menakuti kedua-duanya. Sammiyahu Abdul Harith, ya, namakanlah anak ini Abdul Harith. Abdul Harith ini penamaan yang tidak syar'i, ya, karena Al-Harith bukan salah satu apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, ta'bid li ghairillah. Samiyahu Abdul Harith, berilah anak kalian ini nama Abdul Harith. Bukan Abdullah, bukan Abdul Rahman, bukan Abdul Rahim, tapi Abdul Harith. Fa'abaya an yuti'ahu, namun kedua-duanya tidak mau taat kepada iblis. Fakharaja mayyitan, lalu anak itu keluar meninggal dunia. Thumma hamalat, hamil dia lagi. Fa'atahuma, datang lagi iblis. Faqala mithla qawlihi, lalu kembali dia mengatakan seperti apa yang dia katakan pertama kali. Fa'abaya an yuti'ah, namun kedua-duanya tidak mau juga taat kepadanya. Fakharaja mayyitan, ya, mati lagi anak itu. Kata Syekh, wa hadha min babil imtihani wal ibtila'i min Allah subhanahu, ini merupakan bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua-duanya. Thumma hamalat fa'atahuma fadzakara lahuma, lalu hamil dia lagi. Syaitan datang lagi, ya, dan dia ucapkan apa yang dia ucapkan pertama kali itu. Diganggu oleh syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan. Kata Syekh, lianna syaitan la'unahu Allah yuhawil ma'al insan wala yai'as, karena syaitan itu senantiasa berusaha dan tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan manusia. Lihat ayo ikhwah, bagaimana syaitan menjerumuskan kaum Nabi Nuh. Ya, pertama-tama syaitan datang dan mengatakan, bikin gambar, bikin foto untuk orang-orang saleh itu dan pasang di tempat mereka selalu memberi kajian. Dibuatkan dia gambar, kemudian gambar itu dipajang di tempat-tempat mereka biasa memberikan kajian. Apa alasannya syaitan? Agar kalian senantiasa mengingat mereka ini. Matilah generasi ini, datang generasi berikutnya, entah itu berapa tahun kita tidak tahu. Datang generasi yang berikutnya, syaitan mengatakan, dulu bapak kalian kalau berdoa dia di depan foto-foto ini. Ya, maka mereka berdoa di depan foto ini. Datang generasi berikutnya yang tidak punya ilmu agama. Lihat ayo ikhwah, generasi berikut ini dia tidak punya ilmu agama. Apa kata syaitan menggoda mereka? Dulu bapak kalian kalau minta kebutuhannya
apa saja mereka butuhkan, mereka minta kepada foto ini. Ya, akhirnya mereka minta apa yang mereka butuhkan kepada foto itu. Datang generasi yang berikutnya juga tidak punya ilmu agama, lebih parah lagi. Ya, syaitan mengatakan, kenapa kalian tidak buatkan dia patung? Akhirnya dibuatlah patung mereka. Jadi maksudnya syaitan itu tidak pernah dia putus asa untuk menyesatkan manusia. Dan jika tidak berhasil satu cara, dia buatkan cara yang baru. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan mengatakan, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan goda mereka. Dia berjanji akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian nanti engkau lihat kebanyakan mereka tidak ada yang berterima kasih kepadamu. Jadi ini menunjukkan bahwa syaitan dia tidak pernah putus asa. Dia sabar, tidak seperti kita yang tidak ada kesabarannya. Ya. Kemudian di sini setelah sekian kali dia hamil melahirkan kemudian mati, hamil melahirkan mati, di sini fa'adrakahuma hubbul walad. Ya. Kata Syekh, di sini kedua-duanya rasa iba kepada anak ini. Takut kalau kita tidak taat kepada syaitan, sekarang anak ini akan mati lagi. Ya. Fasammayahu Abdul Harith. Lalu kedua-duanya menyerah sudah dia. Dan dinamakanlah dia Abdul Harith. Ya, lihat ayo ikhwah, berhasil akhirnya syaitan ini. Fadzalika qauluhu ta'ala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, faja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Tapi di sini dijelaskan, akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi tafsir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir. Wa Ibnu Jarir fi tafsirih. Al-Imam Ibnu Jarir juga mengeluarkannya di tafsirnya. Qala Ibnu Katsir fi tafsirih. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, wa ka'annahu wallahu a'lam asluhu ma'khudun min ahli kitab. Ya, riwayat ini asalnya diambil dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Fa inna Ibn Abbas akhrajahu an Ubay bin Ka'ab. Ya. Karena Ibn Abbas mengeluarkan hadis ini dari Ubay bin Ka'ab. Thumma qala wa hadhihi al-athar yadhharu 'alayha wallahu a'lam annaha min athari ahli kitab. Dan athar ini nampak sekali bahwa asal usulnya dari ahlul kitab. Wa qad sahha al-hadits 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan, idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Apabila ahlul kitab menyampaikan kepada kalian sesuatu, maka jangan kalian mempercayai mereka, juga jangan kalian dustakan mereka. Tapi di sini saya bawakan perkataan Syekh Zaid bin Musfir Al-Bahri. Dia mengatakan, anna al-muallif rahimahullah ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية ولكن الأثر ضعيف من حيث السند. Akan tetapi athar ini dia lemah dari segi sanadnya. Thumma huwa la yasihhu min haitsul matn. Ya, dari segi matan juga dia tidak sahih. Wa ilaika nakarah. Dan coba perhatikan bagaimana kelemahannya hadis ini. Awalan anna fihi syirkan sadara min Adam wa Hawa. Yang pertama, di sini
dijelaskan bahwa Adam dan Hawa melakukan kesyirikan. Wa ma'lumun anna al-anbiya ma'sumun min kibari dzunub. Dan semua kita mengetahui bahwa para nabi itu dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Mana mungkin mereka akan melakukan kesyirikan? Ya, wa amma as-saghair, adapun dosa-dosa kecil, faqad taqa'u minhum walakin la yuqirrun ala dhalik. Kalau dosa-dosa kecil bisa saja mereka melakukannya, akan tetapi mereka tidak dibiarkan untuk melakukannya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa dosa yang besar, kesyirikan, lalu tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang kedua kata Syekh, ala iftiradi annahu waqa' wa lam yatub minhu Adam, fa fihi nisbatu syirki ila Adam wa nisbatu syirki ila Adam yakfuru qailuhu. Ya, seandainya Adam melakukan kesyirikan itu dan dia tidak tobat atau dia belum tobat dari syiriknya itu, maka di sini kita menisbatkan kesyirikan kepada Adam, dan orang yang mengatakan Adam melakukan kesyirikan, dia kafir. Ya, salah seorang nabi dikatakan dia dituduh dia melakukan kesyirikan, ini adalah kekufuran. Wa in kana sadara minhu thumma tab, dan seandainya dia melakukan kesyirikan itu kemudian dia tobat, fa hikmatullahi ta'ba alla yadhkura taubatuhu min hadhihi syirk. Ya, seandainya dia betul melakukan kesyirikan kemudian dia tobat, maka di sini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disebut kesyirikan ini. Fa inna Allah azza wa jalla qad dzakara taubatahu fima huwa adna min dzalik wa huwa akluhu min asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang taubatnya dia dari makan buah yang dilarang. Maka masa tidak akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang besar ini? Penerimaan taubatnya Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang besar ini? Ya, karena Adam sudah taubat. Adam alaihissalam dia taubat dari dosanya yang besar itu. Allah menerima taubatnya. Seandainya ini terjadi kemudian dia taubat, maka Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan menceritakan kepada kita bahwa dia taubat kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanyalah tentang taubatnya dari apa? Dari apa ya ikhwah? Dari makan buah itu saja. Ya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, annahu alaihi salam dzukira fi hadits syafa'ah. Adam alaihi salam disebutkan dalam hadits syafa'ah bahwa manusia-manusia akan datang ke Adam, lalu mereka meminta syafa'ah kepada Adam alaihi salam. Namun Adam alaihi salam minta maaf bahwa dia tidak bisa memberikan syafa'ah pada hari itu. Kenapa? I'tidharuhu 'ani syafa'ah li'annahu akala min asy-syajarah. Dia minta maaf tidak bisa membantu untuk memintakan syafa'ah karena dia telah melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan itu? Dia telah makan dari buah yang dilarang oleh Allah. Kalau Adam alaihissalam melakukan kesyirikan, pasti dia akan mengatakan saya tidak bisa karena saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu melakukan kesyirikan, ya, pernah menyekutukan Allah. Namun Adam tidak mengatakan demikian, ya. Jadi ini yang membuat hadis ini lemah. Yang keempat, anna syaitan qala lahuma. Syaitan mengatakan kepada kedua-duanya, sammiyahu Abdul Harith wa illa ja'altu lahu qarnai ayyil. Berilah dia nama Abdul Harith. Kalau tidak, kalau kalian tidak mau memberikan dia nama Abdul Harith, maka aku akan jadikan untuk bayi ini apa? Tanduk rusa jantan, supaya dia sobek perut ibunya nanti.
lalu dia keluar dan menyobek perut ibunya. Ya. Kata Syekh, "Falau kana sahihan." Seandainya cerita ini benar, lakana Adam alaihissalam wa Hawa aqarra wa'taqada bi anna iblis lahu qudratun 'ala al-khalq. Ya. Seandainya ini benar, maka itu berarti Adam dan Hawa mengakui bahwa iblis mempunyai kemampuan membuat bayi itu punya tanduk seperti rusa jantan. Ya, dan ini adalah suatu kekufuran yang tidak mungkin seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi abul bashar lalu dia melakukan kesyirikan dan kekufuran yang sangat besar seperti itu. Ini tidak mungkin. Ya. Kemudian yang kelima, kata Syekh, annahu qala ana sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku adalah orang yang menyebabkan kalian keluar dari sorga. Siapa yang mengatakan demikian? Iblis. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, menurut antum kira-kira kalau iblis mengatakan demikian, akankah dia dipercayai oleh Adam? Ya. Akankah dia dipercayai oleh Adam? Ya mana mungkin. Pasti Adam akan mengatakan, gara-gara kamu saya dikeluarkan dari sorga. Masa sekarang dia akan patuh lagi kepadanya? Ya. Nah, wa minal aqli alla yansaqa ma'a qawlihi lahuma. Ya. Secara logika tidak mungkin akan Adam dan istrinya Hawa akan patuh kepadanya setelah dia mengakui dan mengatakan, aku adalah yang menyebabkan kalian berdua keluar dari surga. Masa dia akan patuh lagi kepadanya? Ya. Terus yang yang keenam, anna Allah azza wa jalla qala fi khitamil ayah, dan ini yang sangat jelas ayol ikhwah. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Lihat ayol ikhwah, amma yusyrikun ini sighah apa? Sighah apa ini? Jama'. Ya. Walam yaqul yusyrikan. Ya. Yang melakukan kesyirikan itu ada dua, Adam dan Hawa. Tapi Allah mengatakan yusyrikun. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yusyrikan. Ya, fadalla ala anna al-maqsud fi hadhihi al-ayah hiya dzurriyyah. Maka jelaslah yang dimaksud oleh ayat ini adalah anak cucunya Adam, bukan Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya. Jelas ayol ikhwah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa cerita ini adalah apa? Riwayat ini dia lemah. Ya. Jadi anna athar Ibn Abbas alladhi dzakarahu al-muallif innahu laysa bisahih la min haitsu sanad wa la min haitsu al-matn. Ya, athar ini adalah tidak sahih baik dari segi sanadnya atau dari segi matannya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, wa man ra'a sihhatahu fa innahu 'allaqa 'alayhi wa dhalika ka Qatadah id qala inna Adam wa Hawa ja'ala lahu syuraka'a fi ta'atillah wa lam yakun fi ibadatihi wa hadha tawjihun minhu rahimahullah. Adapun Qatadah rahimahullah taala yang mengatakan athar ini sahih, jadi dia menta'liqnya dengan mengatakan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan dalam ketaatan, bukan kesyirikan dalam ibadah. Akan tetapi Syekh mengatakan itu pendapatnya dia, walakinna sahih, akan tetapi yang benar bahwa athar ini dia lemah karena matannya, karena sanadnya lemah, demikian juga matannya adalah sangat-sangat lemah. Kita
berpindah ke asyrat as-sa'ah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita sudah menjelaskan tentang tempat keluarnya Dajjal dan berapa hari dia akan tinggal di bumi ini dan bagaimana kecepatannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita lanjutkan sekarang. Wa jaa fi riwayat al-Bukhari. Sahih sampai di sana ya? Hadits An-Nawas bin Sam'an. Belum kita baca ini hadits An-Nawas ini? Baik. Wa jaa fi hadits An-Nawas bin Sam'an. Dan terdapat dalam hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu fi dzikri Dajjal, yang menyebutkan tentang Dajjal. Anna sahabata qalu, bahwa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ard, berapa lama dia akan tinggal di muka bumi ini, berapa lama Dajjal itu berada di bumi. Nabi mengatakan arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasanah, yang pertama, hari yang pertama seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, dan ada satu hari seperti satu bulan. Wa yaumun kajum'atin, dan satu hari seperti satu pekan. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, ya, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari kalian ini, hari-hari biasa. Jadi, kalau kita hitung-hitung, maka dia akan berada di bumi ini kira-kira 434 hari. Karena ada satu hari seperti satu tahun. Kemudian satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Ya, betul itu 434. Betul? Kira-kira seperti itu ya. 400 berapa jadinya? 438. Wasairu ayami ka ayamikum, dan yang lainnya, hari-hari yang lain sama seperti hari-hari kalian. Qalu wa ma isra'uhu fil ard, bagaimana kecepatannya di bumi ini? Qal kal ghaithu idza istadbarathu ar-rih, seperti awan yang ditiup oleh angin. Ya, bagaimana cepatnya itu? Seperti awan yang datang angin, kemudian dia hilang awan itu. Ya, katanya Isra'ul ghaib alladhi ja'athu ar-rih min khalfihi. Ya. Jadi seperti awan yang ditiup oleh angin. Fayati 'alal qaum, ia mendatangi suatu kaum. Fayad'uuhum, lalu ia mengajak mereka untuk beriman kepadanya, percaya kepadanya. Fayu'minuna bihi,
Lalu mereka beriman kepada Dajjal. Ya, karena di saat Dajjal ini muncul nanti orang-orang imannya sudah apa? Sudah sangat-sangat lemah. Sekarang saja sudah sakit imannya. Besok imannya akan mati besok. Ya. Fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Dan mereka mengimani bahwa dia adalah apa? Tuhan, nasallallahu salam al-afiyah. Fayamuru as-samaa'a fatumtir. Lalu karena mereka telah beriman, Dajjal memenuhi permintaan mereka. Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Turun hujan. Kalau Mbah Ghufran katanya mau apa menghentikan hujan, justru eleh rumahnya. Ya, Mbah Ghufran. Hah? Mama Ghufran. Iya. Kemudian fataruh alaihim sarihatuhum. Mana tadi? Fataruh alaihim sarihatuhum atwalu ma kanat dhurran. Maka orang-orang yang beriman kepada mereka, kambing-kambing mereka datang sore-sore hari, perutnya lebar, maksudnya banyak susunya, dagingnya banyak, susunya banyak. Lihat bagaimana mereka diuji oleh Allah. Jadi dengan kejadian seperti ini, mereka semakin yakin bahwa Dajjal itu adalah apa? Tuhan. Turunkan hujan, turun hujan. Ya. Kambing-kambing mereka gemuk, susunya banyak. Wa asbaghuhu duru'an, dan susunya sempurna besar. Ini adalah kinayah tentang apa? Tentang kemakmuran. Mereka menjadi makmur setelah mereka beriman kepada Dajjal, bahwa dia adalah Tuhan. Padahal itu semua adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bukan ukurannya kita dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Tapi yang menjadi ukuran dan tolak ukurnya adalah yaitu kita minta sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, betapa banyaknya ahlul bidah yang tertipu. Ketika mereka minta di kuburan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena permintaannya dikabulkan, dia kira bahwa ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, Allah merahmatinya. Sehingga dia semakin yakin terhadap kuburan itu. Ya, dulu salah seorang ikhwan kita, ya, dia bercerita ketika dia masih suka pakai ajimat-ajimat itu. Maling-maling takut sama dia. Ya. Dia lari, dia loncati jembatan yang tidak masuk di akal. Kalau dia apa namanya normal-normal mungkin nggak bisa dia loncati jembatan itu. Diuji dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sehingga orang-orang yang tidak pernah mengaji, orang-orang yang jahil, dianggap ini merupakan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia semakin yakin terhadap ajimatnya, yakin terhadap apa? Kuburan tempatnya meminta itu, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini sekarang terjadi. Nanti Dajjal itu lebih parah lagi. Karena Dajjal dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan-kemampuan yang tidak masuk di akal manusia. Tujuannya adalah untuk menguji ya manusia-manusia. Kemudian wa amaddahu khawasir. Amaddahu khawasir artinya pinggangnya lebar. Ya. Ya, ini menandakan bahwa dagingnya, banyak susunya. Tsumma ya'til qaum.
Lalu setelah itu dia mendatangi kaum yang lainnya. Fayad'uuhum, ia ajak mereka untuk beriman kepadanya. Fayarudduna alaihi qawlah, lalu mereka menolak apa yang dia ucapkan. Tidak ada yang menerima ucapannya itu. Lihat ayol ikhwah, fayansarif anhum, lalu Dajjal tinggalkan mereka. Fayusbihuna mumhilin, ya, karena mereka ditinggalkan oleh Dajjal, mereka menjadi mumhilin, artinya kering kerontang. Hujan tidak turun. Al-jadb wal inqita' wa inqita'ul matar, artinya mumhilin artinya kering, hujan tidak turun, sehingga kering tanaman-tanaman mereka, mati tanaman mereka. Laisa bi aidihim syai'un min amwalihim, ya, binatang-binatang ternak mereka mati, tidak ada yang hidup, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Lihat bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang beriman kepada Dajjal langsung subur, ya, kambing-kambing mereka dagingnya banyak, gemuk, banyak susunya. Yang tidak mau beriman kepada Dajjal, mereka kering kerontang, binatang-binatang ternak mereka mati. Wa yamurru bil kharibah, kemudian Dajjal melewati tanah yang tidak ada penghuninya, tidak ada pohon-pohonnya, ya, tidak ada tanah apa namanya? Tanah yang tandus. Ya. Fayaqulu laha, lalu Dajjal mengatakan kepadanya, kepada tanah yang tandus ini, akhriji kunuzaki, keluarkanlah hartamu. Ya, minyak, emas, perak, besi, semuanya keluarkan. Ya, bagaimana orang tidak beriman kepada Dajjal? Sekarang ayolah ikhwah, orang yang sudah jelas tidak normal, tidak waras, ya, juga ada orang yang percaya kepadanya. Ya, lihat cerita Habib-habib yang bohong-bohong ini. Ya, Mama Ghufran katanya bicara sama semut. Ya, lalu bagaimana bahasa semut? Semuanya maqali. Enggak ada yang lain. Bicara sama semut maqali. Bisa bicara sama itu bahasanya la haula wala quwwata illa billah. Orang yang tidak waras, ada orang yang percaya kepadanya. Ini yang tidak waras siapa? Ya, nasallallahu salam al afiyah. Jadi Dajjal mengatakan akhriji kunuzaki, keluarkanlah kekayaan-kekayaanmu, emas, minyak, semua keluarkan. Lihat ayolah ikhwah, fatatba'uhu kunuzuha kaya'asibin nahl, lalu kekayaan bumi ini patuh kepada Dajjal seperti ya'asibun nahl, lebah yang jantan mengikuti raja itu. Kemana dia raja, pergi ke sana dia. Ya, bukan raja, ratu. Seperti itu. Maksudnya langsung dia keluar. Begitu Dajjal, keluarkan kekayaanmu, keluar dia. Ini bukan film, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan. Lalu Dajjal memanggil seseorang yang muda, ya, muda, sehat walafiat, kuat, ya, sempurna kemudaannya. Fayadribuhu bis-sayf, ditebas dengan pedang. Fayaqta'uhu jizlataini ramyatal gharad, lalu ditebas oleh Dajjal, terbelahlah dia menjadi dua. Lalu setiap belahan ini dipisah. Ya, berapa jaraknya? Sejarak apa orang memanah. Kalau orang memanah itu biasanya berapa meter Pak Haji? Hah? Iya, 100 meter. Ya, yang normal ini. Bukan di zaman itu mungkin tidak ada panah yang canggih sudah seperti sekarang ini.
Ya, yang wajar. Mungkin 100 meter. Ya, jadi jaraknya jauh. Jadi dibelah jadi dua, setiap belahan dipisah. Dipisah jaraknya jauh-jauh jaraknya, 100 atau 200 meter jaraknya. Thumma yad'uhu. Lalu dipanggil dia. Yang sudah mati, sudah terbelah menjadi dua dan belahannya jauh-jauh. Dipanggil. Fayuqbil wa yatahallal. Datang dia, hidup dan wa yatahallal, mukanya cerah ceria, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yatahallal wajuhu yadhak, sambil tertawa dia. Ayo, bagaimana orang tidak beriman? Ya di zaman itu, ini yang sekarang aja orang banyak beriman, padahal orang tahu dia kurang waras, banyak orang beriman. Dia tidak punya kemampuan seperti Dajjal. Kalau mereka-mereka ini punya kemampuan seperti Dajjal, bagaimana banyaknya orang yang akan beriman? La ilaha illallah. Wa jaa fi riwayat al-Bukhari. Terdapat di dalam riwayat Imam al-Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna hadha ar-rajul alladhi yaqtuluhu ad-Dajjal min khiyarin nas aw min khairin nas. Ya, dijelaskan di dalam riwayat Imam al-Bukhari bahwa orang yang dibunuh oleh Dajjal ini dia adalah orang yang terbaik. Yakhruju ila ad-Dajjal min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menemui Dajjal, dia keluar dari kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Madinatul Munawwarah. Ya, iman nanti akan kembali ke Madinah. Ya. Fayaqulu lid-Dajjal, anak muda ini akan mengatakan, Ashhadu annaka ad-Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Kata anak muda ini, la ilaha illallah, ini anak muda yang beriman. Ya. Dia datang kepada Dajjal itu. Dia hadapi Dajjal itu. Dan dia mengatakan kepada Dajjal, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Lalu apa kata Dajjal? Ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu? Bagaimana menurut kalian kalau aku bunuh anak ini kemudian aku hidupkan lagi? Hal tashukkuna fil amr? Apakah kalian masih meragukan bahwa aku ini adalah Tuhan? Fayaquluna la. Mereka mengatakan tidak. Kami akan beriman bahwa meyakini bahwa engkau adalah Tuhan. Fayaqtuluhu. Lalu ia membunuhnya. Thumma yuhyihi. Lalu dihidupkan dia lagi. Ya. Hidup dia anak muda ini lagi. Fayaqul ar-rajul. Lalu anak muda itu mengatakan, Wallahi ma kuntu fika ashaddu basiratan minni al-yawm. Kata anak muda ini, demi Allah, hari ini justru aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ya. Berarti anak ini punya ilmu dia. Ya, dia tahu bahwa Dajjal itu dia bisa menghidupkan orang mati. Fayuridu Dajjal an yaqtulahu. Dajjal di sini rupanya marah, ingin membunuhnya kembali. Fala yusallat alaihi, akan tetapi dia tidak mampu untuk membunuhnya lagi. Kemudian wasabaqa fi riwayat Ibnu Majah an Abi Umamah al-Bahili. Sudah kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal inna min fitnatihi. Di antara fitnahnya Dajjal ini an yaqula lil a'rabi, dia mengatakan kepada a'rabi. Siapa a'rabi itu ayol ikhwah? Hah? A'rabi orang Badui. Ya, kalau orang Arabi yang tinggal apa? Di kota. Ya. An yaqula lil a'rabi,
Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk. Dia datang kepada orang Arabi yang namanya orang Badui. Dia tidak punya apa? Tidak punya ilmu. Yang dia tahu hanyalah apa? Bagaimana memelihara onta, bagaimana memerah sapi atau memerah onta, memerah kambing. Hanya itu yang dia tahu. Ya, dia tidak tahu tentang hal yang lainnya. Dajjal ini datang kepada seorang Arabi. Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau aku hidupkan ibu bapakmu? Ini luar biasa ini. Ibu bapaknya akan dihidupkan. Atashhadu anni rabbuk. Maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya. Sekarang orang untuk mencari apa? Kekayaan, dia masuk ke dalam gua, kemudian bertapa, kemudian macam-macam. Dia lakukan kekufuran-kekufuran. Ya. Lalu bagaimana kalau datang seseorang mengatakan, bagaimana kalau aku bisa menghidupkan ibu bapakmu? Maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Atau dia datang ke rumah sakit, ya, orang-orang yang sakit-sakit itu, ya, kamu yang stroke, mau enggak aku sehatkan kamu, lalu kamu beriman bahwa aku Tuhanmu? Semua pasti akan mengatakan ya. Ya. Ini bukan sekedar menyembuhkan dari penyakit stroke atau kanker atau jantung atau yang lain-lainnya. Ya, tapi bagaimana kalau aku hidupkan ibu bapakmu? Apakah engkau mau beriman bahwa aku adalah Tuhan? Fayaqulu na'am. Lalu dia mengatakan iya. Apa yang terjadi di sini ya ikhwah? Fayatamatsala lahu syaitanan. Lalu dua syaitan nampak di hadapan anak ini, di hadapan Arabi ini, di hadapan Badui ini. Fi surati abihi wa ummih. Ya, dalam bentuk ibu bapaknya. Siapa itu? Syaitan. Ya, nampak dua syaitan. Dalam bentuk satu dalam bentuk ibunya, yang satu dalam bentuk apa? Bapaknya. Jadi Dajjal tidak menghidupkan, tapi syaitan yang datang kepada Arabi ini, kepada orang Badui ini, yang satu dalam bentuk ibunya, yang satu dalam bentuk bapaknya. Fayaqulanilah. Lalu syaitan ini mengatakan kepada orang itu, ya bunai, wahai anakku, itba'hu, ikuti dia. Fa innahu rabbuk, karena dia itu adalah Tuhanmu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, Dajjal, Fir'aun pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tinggi, katanya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ikhwani jinazakumullah, ini dia tentang Dajjal. Di kajian berikutnya insyaallah kita akan menyampaikan tentang bantahan-bantahan orang yang mengingkari Dajjal ini. Lihat bagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Toh juga ada juga orang yang yang tidak percaya kepada Dajjal ini, mengingkari cerita atau hadis-hadis tentang Dajjal ini. Wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwan.